rabbil alamin. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sedikit materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang prinsip perlindungan konsumen berdasarkan ekonomi syariah, prinsip perlindungan konsumen berdasarkan hukum perlindungan konsumen, dan lembaga perlindungan konsumen. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan materi pertama pada pertemuan kita hari ini. Prinsip perlindungan konsumen berdasarkan ekonomi syariah. Prinsip adalah asas atau fondasi kebenaran yang menjadi pola dasar dalam bertindak. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, orang per kelompok, dan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Secara garis besar, ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak dan berusaha, keadilan sosial. Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan multijenis, yaitu prinsip ini adalah terjemah dari nilai tauhid. Pemilik primer langit, bumi, dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Dan yang kedua tadi yaitu kebebasan bertindak atau berusaha. Ketika menjelaskan nilai nubuwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional. Dan yang ketiga tadi yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial yaitu semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semua sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil tadi. Berdasarkan uraian tadi, bisa kita pahami prinsip ekonomi Islam tersebut, yakni kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak, serta keadilan sosial merupakan ciri-ciri sistem ekonomi Islam yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh pelaku bisnis, khususnya pelaku bisnis Islam. Hidayat menyatakan seperti yang dikutip oleh Bukhari Alma dan Doni Juni Priyansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syariah adalah keadilan, menghindari kegiatan yang merusak, dan kemaslahatan umat. Keadilan itu apa? Yaitu kegiatan ekonomi yang dijalankan secara transparan dan jujur, serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi tadi. Terus menghindari kegiatan yang merusak itu seperti larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia, di mana termasuk proses pembuatan produk tersebut. Dan yang ketiga tadi kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat ini berarti tidak diperkenankan spesifikasinya apapun itu. Adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya dari masyarakat untuk memperoleh sumber daya. Dan mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kebanyakannya saya persilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jidan Ali Hamed akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh teman saya. B. Prinsip perlindungan konsumen berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Yang pertama ada prinsip let the buyer beware. Pelaku usaha kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak perlu proteksi. Yang kedua, konsumen diminta untuk berhati-hati dan bertanggung jawab sendiri. Lalu, konsumen tidak mendapatkan akses informasi karena pelaku usaha tidak terbuka.
Dalam UU-PK, Caveat emptor berubah menjadi caveat venditor. Yang kedua ada prinsip the due care theory. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati, ia tidak dapat dipersalahkan. Pasal 1865 KUH Perdata secara tegas menyatakan barang siapa yang mengendalikan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Kelemahan beban berat konsumen dalam membuktikan. Yang ketiga ada prinsip the privity of contract. Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Fenomena kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Yang keempat ada prinsip kontrak bukan syarat. Prinsip ini mungkin tidak lagi dipertahankan, jadi kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Julianto akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen. Lembaga konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan ada 3 jenis lembaga konsumen, yakni yang pertama ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, yang kedua ada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM, dan yang ketiga ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Baik, yang pertama yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Terminologi ini sesungguhnya sangat luas dan menunjukkan kesungguhan untuk memberdayakan konsumen dari kedudukan yang sebelumnya berada pada pihak yang lemah, manakala berhadapan dengan para pelaku usaha yang memiliki bargaining position yang sangat kuat dalam aspek sosial, ekonomi, dan bahkan psikologis. BPKN berkedudukan di ibu kota Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bila diperlukan, BPKN dapat membentuk perwakilan di ibu kota provinsi. Fungsi dari BPKN disebutkan dalam pasal 33 UU-PK untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan fungsi tersebut, pasal 34 menjabarkan tugas-tugas dari BPKN, yaitu yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha. Dan yang terakhir adalah melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Sedangkan mengenai struktur organisasi dan keanggotaan diatur dalam UU-PK pasal 35 sampai dengan pasal 38. Mengenai keanggotaan ada pada pasal 35, yaitu yang berisi yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang anggota yang mewakili semua unsur. Yang kedua, anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau atas usul menteri.
setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga, masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Yang keempat yaitu ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota. Unsur-unsur dari keanggotaan tersebut ialah pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli. Terdapat dalam UU PK pasal 36. Syarat-syarat keanggotaan disebutkan pada pasal 37, yaitu yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, berbadan sehat. Yang ketiga, berkelakuan baik. Yang keempat, tidak pernah dihukum karena kejahatan. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen. Dan yang terakhir yaitu berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Dan mengenai berhentinya keanggotaan dalam BPKN dijelaskan pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 38, yakni berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, sakit secara terus-menerus, berakhir masa jabatan sebagai anggota atau diberhentikan. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM adalah suatu lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah, yang kegiatannya adalah untuk menangani perlindungan konsumen. Adapun tujuan dari LPKSM adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen, serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Adapun tugas dan wewenang LPKSM telah diatur dalam pasal 44 yang berbunyi: A. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Yang B. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Yang C. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan antara lain: yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang kelima, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum, keterbukaan, dan ketertiban dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia, setiap LPKSM wajib melakukan pendaftaran pada pemerintah kabupaten atau kota untuk memperoleh tanda daftar LPKSM sebagai tanda bukti bahwa LPKSM yang bersangkutan benar-benar bergerak di bidang perlindungan konsumen. Tanda daftar LPKSM dapat dipergunakan oleh LPKSM yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan perlindungan konsumen di seluruh Indonesia. LPKSM yang telah didirikan dan melakukan kegiatan di bidang perlindungan konsumen jika belum mendaftarkan dan memperoleh tanda daftar, maka belum memenuhi syarat atau belum diakui untuk bergerak di perlindungan konsumen. Setelah LPKSM yang bersangkutan memperoleh tanda daftar LPKSM, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum bagi LPKSM untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen di Indonesia. Setelah LPKSM mendapatkan izin serta sudah mulai menjalankan kegiatannya, ketentuan ini harus masih diuji dalam pelaksanaannya mengingat pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau PPL LPKSM menentukan bahwa: yang pertama, pemerintah membatalkan pendaftaran LPKSM apabila LPKSM tersebut A.
tidak lagi menjalankan kegiatan perlindungan konsumen. Yang B, terbukti melakukan kegiatan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan serta pelaksanaannya. Yang kedua, ketentuan mengenai tata cara pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri. LPKSM posisinya amat strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Selain menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat atau legal standing dalam konteks legalitas kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga konsumen atau LPKSM yang telah memenuhi syarat, yaitu bahwa LPKSM yang dimaksud telah berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen. Gagasan oleh lembaga konsumen hanya dapat diajukan ke Badan Peradilan Umum atau dalam pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan, kemudian akan diajukan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhajir, NPM 1821030487. Di sini saya akan menjelaskan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan tujuan diadakannya BPSK ini tertera dalam UU PK pasal 49 ayat 1 dan penjelasannya pasal 1 angka 11. Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah tingkat 2 untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah, dan profesional. Menurut Miru, rumusan tersebut tidak penting bila hanya menentukan tugas BPSK. Menurutnya, pengertian BPSK akan memberikan makna apabila dihubungkan dengan substansi penjelasannya. Sehingga pengertian tersebut seharusnya menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ialah badan yang menangani dan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan antara pelaku usaha dan konsumen secara efisien, cepat, murah, dan profesional. Tugas dan wewenang dari BPSK ini diatur dalam UU PK pasal 52, yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsilasi. Yang kedua, memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Yang keempat, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan. Yang kelima, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang keenam, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. Yang ketujuh, memanggil dan menghadirkan saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini, dan lain-lain. Mengenai struktur dan keanggotaan diatur dalam UU PK pasal 49 ayat kedua sampai pasal 51. Pasal 49, untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Kedua, berbadan sehat. Ketiga, berkelakuan baik. Keempat, tidak pernah dihukum karena kejahatan. Kelima, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen. Yang keenam, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Habis itu, anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berjumlah sedikit-dikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan oleh Menteri. Pasal 50. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 terdiri atas: yang pertama, ketua merangkap anggota; yang kedua, wakil kedua merangkap anggota;
Yang ketiga, anggota. Pasal 51. Yang pertama, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat. Kedua, Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat. Yang ketiga, pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan oleh Menteri. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, prinsip dasar ekonomi Islam ialah yang pertama, multi-type ownership atau kepemilikan multijenis. Yang kedua, freedom to act, kebebasan bertindak atau berusaha. Yang ketiga, social justice atau keadilan sosial. Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Bukhari Alma dan Doni Juni, prinsip Priyansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syariah adalah yang pertama keadilan, yang kedua menghindari kegiatan yang merusak, yang ketiga kemaslahatan umat. Prinsip perlindungan konsumen berdasarkan hukum perlindungan konsumen yang pertama ada prinsip the let buyer beware. Yang kedua the due care theory, yang ketiga the privity of contract, yang keempat kontrak bukan syarat. Lembaga perlindungan konsumen ada 3. Yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Yang kedua ada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Ialah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Yang ketiga ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan apabila itu kesalahan itu datang dari kami dan kebenaran itu datang dari Allah. Semoga kita masih tetap bisa berjumpa untuk belajar bersama. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.